Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video-video sebelumnya di sini banyak sekali teman-teman yang berkomentar ya, sehingga saya nggak bisa menjawab satu persatu dikarenakan banyaknya video dan banyaknya komentar yang telah diberikan. Pada video ini kita akan mencoba untuk menjawab komentar-komentar dari teman-teman pada video-video sebelumnya. Dan nanti kita akan ambil beberapa teman-teman. Nah, semoga saja nanti bisa memberikan pencerahan ya kalau misalkan kita tidak bisa menjawabnya satu persatu teman-teman. Oke, di sini banyak sekali permasalahan ya yang teman-teman tanyakan. Baik itu tentang PPG, tentang P3K, tentang pajak, atau mungkin tentang informasi kepegawaian, tentang SIM PKB. Kemudian terkait tentang ajuan kalau sudah disetujui bagaimana, kalau misalkan ditolak bagaimana, perjalanan PPG itu seperti apa. Nah, teman-teman silahkan cermati dan simak video ini sampai selesai. Semoga saja nanti di beberapa komentar yang kita jawab itu adalah dari pertanyaan teman-teman ya. Nah, silahkan simak video ini sampai selesai. Apa sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini kita langsung saja ya masuk ke kolom komentar. Oke, kita cek mulai dari yang atas teman-teman. Oke, di sini dalam video yang terbaru yaitu update jadwal P3K tahap 3. Nah, di sini isunya ini adalah dari postingan ini. Ibu Nunuk Suryani menyatakan dalam akun Instagramnya bahwa terkait tentang P3K di tahap 3 itu tadi jadwal pelaksanaannya kemungkinan akan dilakukan bersamaan dengan seleksi P3K guru tahun 2022 ya. Nah, ini teman-teman. Namun tak lama kemudian ketika Bu Nunuk ini memposting ke akun Instagramnya, ketika di sini kita cek ya akun Instagram yang postingannya yang kita maksud dalam pembahasan ini ternyata sudah dihapus teman-teman. Jadi di sini sudah tidak ada ya untuk postingan yang dimaksud tersebut yang menyatakan bahwa dari teman-teman ini tidak ini ya apa itu nanti yang lolos passing grade itu ini nggak perlu ikut tes, nanti akan langsung dapat formasi. Dan untuk pelaksanaannya ini adalah nanti dibarengkan dengan seleksi P3K yang di tahun 2022. Nah, di sini ada teman yang berkomentar. Dan di sini postingannya yang lama kok hilang Bu. Nah, di sini ada yang membalas lagi, paling nggak jadi Mbak. Nah, seperti itu. Kemudian sepemikiran atau wacana tahap 3 yang PG itu diluluskan. Semoga ibu cepat pulih dan berjuang. Ini karena ibu kita ini sedang gerah teman-teman. Kita doakan semoga Ibu Nunuk ini segera sembuh ya, dan segera bisa memikirkan nasib kita honorer ini teman-teman. Nah, ini jadi teman kita ini Bapak Irfandi berkata juga ya, berkomentar, postingannya sudah dihapus Min. Saya juga berkomentar tadi, tidak sempat screenshot, tidak tahu kenapa dihapus. Nah, kita doakan semoga nanti hasilnya yang terbaik ya untuk kita para guru honorer. Kemudian di sini terkait tentang cara lapor pajak tahunan ya. Nah, di sini di data Bapak K2, terus Bapak input K3. Emang gitu, Pak? Nah, ini adalah teman-teman silahkan cek video terbaru yang ada di cara lapor pajak 2022 ya. Nah, ini adalah teman-teman bisa cek video postingan kemarin teman-teman, yaitu tanggal 17 untuk cara yang lebih cepat terbaru. Kemudian di sini ada teman tentang PPG ini, yaitu 3 kategori guru yang sudah tidak bisa ikut PPG saat ini tahun 2022 dan juga selamanya. Ini adalah punya saya UTN karena SK Kepala Sekolah dan honorer karena tidak pernah diundang. Saya lihat tahu UTN 4 kali karena saya honorer sekolah dari tahun 2004. Gimana itu tidak pernah dapat undangan? Saya minta pencerahannya. Nah, di sini teman-teman mungkin ini dari teman kita ini ketika berkomentar mungkin sistemnya sedang sibuk ya. Seperti yang kita ketahui bahwa tadi siang sampai sore tadi kita lihat di PPG ini tidak bisa diakses ya teman-teman. Untuk saat ini sudah bisa diakses nih. Coba kita cek lagi. Terkadang memang sistem kalau misalkan sedang banyak yang akses ini sulit ya untuk kestabilannya. Coba kita masuk ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kita login dengan SIM PKB. Ini adalah tanggal 18 jam 21.24 ya. Kita login untuk saat ini.
Di sini sepertinya lancar-lancar saja ya untuk kita login. Nah, di sini kita bisa langsung masuk teman-teman. Nah, ini kita cek di sini untuk progres kita. Terkait tentang teman-teman itu apakah diundang ataukah tidak. Nah, ini teman-teman bisa cek untuk persyaratannya ya teman-teman. Nah, di sini mungkin juga ada kesalahan sistem. Punya saya UTN. Karena SK kepala sekolah dan honor nggak pernah diundang. Ini maksudnya gimana ya? Bisa lihat tahu-tahu ini UTN 4 kali. Nah, ini mungkin teman-teman ketika menautkan. Nah, ini kita cek lagi teman-teman. Nanti untuk kemarin kan ada pemutakhiran data calon peserta PPG ya. Cek lagi apakah memang benar-benar semua itu sudah dilakukan. Kalau misalkan sudah, untuk sinkronisasinya sebelum tanggal 30 Januari tentunya tidak akan ada masalah ya. Kemudian di sini mohon dibalas Bapak, soalnya sudah 4 hari belum disetujui. Nah, di sini teman-teman, ketika di sini teman-teman sudah mengajukan berkas pendaftaran ya untuk daftar PPG tahun 2022 di SIM PKB, maka teman-teman di sini tentunya kalau di daerah kami ini masuk di LPMP mana ya, Jawa Timur ya teman-teman. Ini kita ajukan yaitu pada kemarin lusa, kemudian kemarin itu sudah disetujui teman-teman. Jadi dalam jangka waktu kurang dari 1 hari ini sudah disetujui. Kemudian kawan saya yang lain lagi tadi pagi mengajukan, kemudian siang sudah disetujui. Nah, terkait tentang cepat lambatnya untuk persetujuan dari ajuan berkas PPG, pendaftaran PPG ini adalah tergantung dari antrean di masing-masing LPMP ya teman-teman. Jadi teman-teman, tugasnya saat ini setelah melakukan pendaftaran dan upload berkas untuk PPG ini, teman-teman harus pantau akun SIM PKB secara berkala ya. Karena ini nanti teman-teman bisa mengetahui apakah disetujui, ataukah ditolak permanen, ataukah ditolak perbaikan. Nah, itu teman. Jadi untuk yang pertanyaan teman kita ini 4 hari belum disetujui. Nah, semoga saja nanti segera disetujui ya. Kemudian di sini terkait tips PPG ya. Mau tanya Kak, saya mendapat kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya sudah mengisi semua dan mengupload seluruh persyaratannya. Saya mengajar di SD guru kelas tapi ijazahnya bahasa Inggris. Bagaimana ya Kak? Kira-kira melanjutkan apa belum ya? Nah, di sini tergantung teman-teman. Karena untuk kemudahan di tahun ini adalah berdasarkan linearitas ijazah ya. Jadi kita bisa lintas jenjang. Kemarin saya sempat membaca dari akun Instagram dari LPMP di salah satu daerah, yaitu untuk PPG tahun ini teman-teman bisa memilih yaitu linearitas bidang studi sesuai dengan ijazahnya ya. Tentu saja ini teman-teman bisa introspeksi nanti ditimbang-timbang apakah ikut bahasa Inggris untuk SMP atau SMA, ataukah nanti kalau ikut SD tentu saja tidak ada pilihannya ya kita, karena di SD nggak ada mapel bahasa Inggris. Saya tahun kemarin itu juga seperti itu ya, nggak iso nenggon SD nggak bisa teman. Kemudian di sini SK Bupati tapi honor dari sekolah, itu termasuk honor sekolah atau daerah. Nah, ini 3 kategori guru honor yang bisa daftar PPG. Ini kan guru honor daerah tingkat 1 yang bisa loh ya teman-teman. Guru honor daerah tingkat 1, guru honor daerah tingkat 2, dan juga guru swasta teman-teman. Nah, ini non PNS yang bisa daftar ya. Kalau misalkan ini guru honor daerah tingkat 1 itu adalah berada di provinsi. Dia mendapatkan SK provinsi, SK dari gubernur, dan pembayaran gajinya itu dari APBD mana, yaitu provinsi. Kalau misalkan guru honor daerah tingkat 2 itu adalah di kabupaten kota. Nah, mendapatkan SK dari bupati atau wali kota sebagai pejabat pembina kepegawaiannya, dan gajinya itu dari APBD teman-teman. Kalau misalkan dari anggaran sekolah itu nggak bisa ya. Nah, kemarin ada teman yang mengupload contoh yaitu SK dari bupati tapi kok gajinya dari sekolah. Nah, ini ya SK bupati tapi honor dari sekolah, itu termasuk honor sekolah atau daerah. Tentunya semua harus berkaitan ya. Kalau gajinya dari daerah itu adalah pakai SK bupati dan seterusnya seperti itu ya. Namun teman-teman bisa mencoba saja ya, semoga saja nanti bisa ikut. Pak, kalau saya pilih LPTK-nya cuma 1, apakah tidak apa-apa? Nah, ini teman-teman, ketika teman-teman melakukan pendaftaran itu kan ketika kita submit atau mengumpulkan, kita disuruh mengikuti apa tuh ya, yaitu survei LPTK. Di sana ada 3 kolom, kita memilih LPTK dan juga program studi. Nah, di sini teman-teman bisa memilih salah satu atau 2, itulah sebagai salah satu prasyarat saja supaya kita bisa melanjutkan ya. Namun ini bukanlah plotting untuk penempatan PPG kita ya. Nanti untuk penempatan PPG itu ditentukan oleh Kemdikbud jika kita sudah selesai.
Jika kita sudah lulus, dinyatakan lulus seleksi administrasi, nah nanti kita lulus seleksi pretest PPG, kita baru disediakan LPTK. Kita nggak bisa milih dan ditentukan oleh Kemdikbud. Tentunya Kemdikbud itu sudah menentukan, yaitu kita tuh lokasi terdekatnya dari mana, seperti itu teman-teman. Nah kemudian di sini dari Bapak Bambang Andriansah ini contoh SK bagian tugas mengajar. Pak, gimana kalau SK bupatinya ada kesalahan, harusnya guru mapel, yang tercantum ini adalah guru kelas, harusnya bagaimana? Nah di sini teman-teman kalau misalkan menemukan kasus seperti ini bisa dikoordinasikan kepada instansinya, apakah nanti dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan untuk SK-nya, ataukah nanti diberikan surat keterangan untuk yang menerangkan bahwa terkait tentang datanya ini ada kesalahan, ini bisa diupload ya. Nah ini teman-teman, yang penting ini adalah teman-teman silahkan segera lengkapi pendaftaran dan segera upload berkas ya, supaya nanti kalau misalkan kita itu ditolak, ini kita nggak kedandapan untuk membenarkannya. Nah kalau misalkan kita sudah telat, kemudian ada kesalahan, ternyata kita nggak memenuhi apa itu ya, batas waktunya udah habis, nah itu kan kita kesulitan juga ya. Nah itu teman. Kemudian info dari Bu Nunu udah hapus di IG hehe. Nah ini tadi sama dengan komen yang pertama ya teman-teman, yaitu info dari Bu Nunu terkait tentang jadwal tahap 3 yang dibarengkan di seleksi PTKK Guru tahun 2022 ini sudah dihapus. Nah kita doakan saja semoga nanti apapun keputusannya ini yang terbaik untuk kita, yaitu guru honorer ya, untuk mendapatkan nasib yang lebih baik nanti di tahun ini. Kemudian terkait tentang penyebab lulus P3K tidak diundang PPG. Nah ini setelah mendaftar, ini pertanyaannya gimana nih? Yang menjadi acuan seleksi PPG ke Info GTK, apa data di SIM PKB? Padahal status saya di SIM PKB ini sudah honor daerah tingkat 1 provinsi. Jadi apa kesalahan, kenapa tidak diundang? Nah ini teman-teman, ketika teman-teman di sini untuk yang diundang PPG ini adalah berdasarkan dari surat edaran kemarin. Ini diambilkan dari data Dapodik ya, dari data Dapodik, kemudian dari Dapodik itu kan tersinkron ke SIM PKB. Makanya kemarin sebelum tanggal 30 Januari teman-teman itu harus melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG di SIM PKB dan verbal PTK. Otomatis semua itu nanti akan terbaca di SIM PKB. Nah kalau misalkan checklist hijau semua, maka teman-teman ini harus memantau ya. Nah ini jangan sampai ada silang merahnya. Ini adalah jelas bukan di Info GTK tapi dari data SIM PKB. Kemudian di sini kalau misalkan status saya di SIM PKB sudah honor daerah tingkat 1 provinsi, ini kesalahannya apa kok tidak diundang? Nah teman-teman untuk melihat kesalahannya, ini adalah teman-teman bisa cek terkait tentang persyaratan yang silang merah itu seperti apa, apakah saja. Karena bisa saja sudah punya guru honor daerah tingkat 1 provinsi ya, tapi ternyata nggak diundang karena persyaratannya ini bukan hanya status kepegawaian saja. Jadi di sini sebagai contohnya, ini adalah dari status pemenuhan syarat ini harus terchecklist hijau semua teman-teman. Jadi teman-teman untuk mengetahuinya mengapa nggak diundang, silahkan kalian bisa login ke SIM PKB PPG tahun 2022, nanti akan ditentukan. Nah kalau misalkan di sini contohnya yang silang merah ini karena guru honor sekolah ini ya. Nah ini penyalahan memenuhi syarat. Nah teman-teman mungkin nanti bisa cek ya, ini terdeteksinya sebagai apa. Nah seperti ini, jangan-jangan ini kita nggak lakukan pemutakhiran data sehingga kita nggak terbaca ya di SIM PKB dan SIM PPG ini. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalkan kita sudah guru honor daerah tingkat 1, seharusnya ini sudah diundang. Kalau nggak diundang, teman-teman bisa cek di sini yang belum checklist hijau ini apanya. Kemudian di sini ada komentar dari teman yaitu ini ya, yaitu mengatasi alamat KTP nggak ditemukan sesuai data untuk daftar prakerja. Ini malah ada kawan kita Pak Yogan ini yang berbagi pengalaman juga ya. Ternyata ada solusi yang lebih cepat. Halo kakak, saya sudah tahu solusinya. Juga nama jalan itu ditulis nama desa kakak aja, jangan pakai RT RW. Jadi teman-teman yang pendaftar prakerja, mumpung ini sudah dibuka, kalian bisa cek ya. Dan nanti rekomendasi dari Bapak Yogan ini teman-teman bisa lakukan ya. Jadi supaya terbaca untuk alamatnya sesuai dengan KTP ini ditulis nama desanya saja. Ini teman-teman. Kemudian cara menawarkan akun belajar ID dengan SIM PKB. Mengapa saat menawarkan kata sandi selalu dibuat salah Pak? Padahal masuk di rumah belajar ID bebas masuk.
Nah ini teman-teman coba dicek lagi ya untuk teman-teman passwordnya ini jangan sampai keliru ya. Terkadang saat ini kan sedang rame-ramenya untuk menautkan akun belajar ID dengan SIM PKB. Jadi sebelum kita login ini harus ditautkan teman-teman. Nah ini silahkan teman-teman Ibu Glory ini mencermati video ini ya, alur-alurnya diikuti dengan benar. Nah jadi kita kalau belum menautkan ini kita belum bisa login otomatis ya dengan menggunakan akun belajar ID untuk login ke SIM PKB dan fitur-fitur portal guru belajar. Kemudian lolosin semua aja yang ikut tahap 1, 2, 3, pilih formasi yang kosong. Nah ini adalah wujud doa ya, kita aminkan saja teman-teman. Kemudian ini Bang bahas dong soal P3K Provinsi Sulsel yang tahap 2 baru terima SK 2023. Katanya P3K ini kebanyakan PHP-nya. Oke teman-teman, nanti kita akan pantau ya untuk informasi berikutnya apakah benar untuk P3K yang lolos di tahap 2 nanti terima SK-nya ini tahun 2023. Nah coba nanti kita cek dan cari informasi yang valid ya. Kalau misalkan kita hanya berdasarkan RDP nanti kita itu sama saja belum valid ya, kecuali kalau sudah di SK-kan atau sudah ada pejabat yang menyatakan terkait tentang hal itu. Kemudian jika kita memilih formasi di luar daerah dengan jabatan yang sama, apakah ujian sesuai domisili atau ke daerah tersebut? Nah terkait seperti itu, misalkan rumah saya Ngawi, saya nanti tahap 3 ikut di Jakarta, apakah ujian saya nanti di Jakarta, apakah di Ngawi? Nah ini tentu saja kalau misalkan menurut hemat saya dan sesuai dengan yang sudah ini nanti meskipun kita ikut P3K tahap 3 di tempat yang jauh misalkan lintas provinsi, kemungkinan nanti tetap untuk tempat uji kompetensi atau catu NBK nya itu di daerah masing-masing teman-teman. Nah seperti itu ya, jadi nggak usah khawatir, namun kita pantau untuk nanti juknis pelaksanaan seleksi tahap 3. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu nanti untuk milih formasi tempat yang jauh. Yang penting siapa tahu saja kan rezeki kan nggak ada yang tahu ya kita di mana. Nah nanti untuk ujiannya itu adalah seperti itu ya, sesuai dengan domisili nanti akan di-plotting ya teman-teman. Kemudian sesuai dengan rencana pertama 3 kali tes yaitu tahap 1, 2, 3 lanjut tahap 3 dan putus sampai tahap 3 biar sesuai aturan jadwal. Ini kalau misalkan menurut aturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 memang di sini ada tahap 3 ya. Jadi kalau misalkan tahap 3 kok mau dihapus, ini tentunya harus mengubah Permenpan RB ini karena adalah amanah undang-undang dari Permenpan RB. Ini adalah nanti sampai di tahap 3. Nah jadi kita pantau saja, lagi-lagi nanti semoga ini bisa memberikan yang terbaik ya untuk kita. Kemudian di sini Kak, kalau sudah lulus PPG, apa nanti di tahap 3 masih harus pilih formasi saja dan tidak usah ujian atau formasinya sudah ditentukan panitia? Terima kasih sebelumnya. Ini maksudnya mungkin bukan PPG ya, tapi sudah lolos PG mungkin ya, lolos passing grade. Nah ini kalau menurut dari edaran dari pernyataan penduduk tadi, kalau misalkan kita lulus passing grade, ini adalah kita itu tidak perlu ikut tes pun nggak apa-apa, kita hanya milih formasi. Namun kita harus ketahui bahwa dalam seleksi P3K guru di tahap 3 di sini berlaku ketentuan. Nah, coba di sini adalah kita masuk di seleksi kompetensi tahap 2. Kemudian kita cari yang seleksi tahap 3. Nah, ini ada pada pasal 37 ya, terkait tentang penilaian. Nilai yang diperoleh di tahap 3 itu bisa diambil dari nilai dari tahap 1 dan tahap 2 serta tahap 3. Ini adalah kalau misalkan teman-teman sudah lulus tahap 1, 2 lulus passing grade. Ini kalau saya lah ya, ini kita ikut lagi di tahap 3 ini kita tetap ikut ujian. Siapa tahu nilai kita ini lebih tinggi daripada sebelumnya, kan lumayan ya kan. Nanti bisa memperbaiki lah teman-teman. Nah jadi lebih puas ya nantinya. Seperti itu. Nah kalau misalkan teman-teman mungkin sudah mantep ya dengan nilai yang sebelumnya, ya terserah tergantung pribadi masing-masing. Kalau saya ya ini harus ikut ya, nggak usah kaget awal seleksi digulirkan emang sering berubah-ubah. Dan ini panitia nggak konsisten. Kemudian tes tahap 3 kapan? Nah ini teman-teman mungkin belum pantau di video ini ya. Nah di sini berikutnya, kemudian ada yang bertanya apakah PPG-nya nanti daring atau luring. Nah ini sepertinya nanti masih daring teman-teman karena lebih hemat biaya. Bang Arkas yang input langsung 1 kali input atau hanya 1 tahap? Ini adalah semuanya. Baiklah teman-teman, semoga bisa memberikan pencerahan ya dari beberapa komentar yang sudah mewakili kita pilihkan.